Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai persiapan dari KPU bersama juga Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk menyiapkan proses jalanan pemilu di luar negeri. Mas, kita sambung lagi perbincangan kita. Tadi mekanismenya sudah diketahui, proses pendaftaran ataupun proses pemilihan pada hari H. Nah, bagaimana juga lokasinya, di mana saja ini disediakan? Warga negara kita di setiap negara itu kan tidak terkonsentrasi pada satu titik ya. Tidak hanya di kota saja atau di desa. Ya. Ada yang berkumpul juga di tempat-tempat bekerja, terutama di daerah-daerah di mana kita banyak warga negara kita bekerja di perkebunan begitu. Nah, dalam usaha untuk mendorong partisipasi dan memfasilitasi warga negara kita yang ada di sana, itulah kemudian sistem Dropbox tadi kita gunakan ya. Terutama yang di klaster-klaster perkebunan atau klaster-klaster industri itu atau kita, bahkan perumahan yang memang banyak warga Indonesia. Betul ya. Nanti tergantung pada sejauh mana ketika mereka ditanya apakah menggunakan sistem surat lewat pos ataukah tidak. Nah, kalau mereka sudah terfasilitasi dengan menggunakan pos, maka itu alternatif Dropbox tidak dipakai. Tapi kalau sudah terfasilitasi melalui pos, maka Dropbox ini dipakai ketika jaraknya jauh dari sebenarnya lebih praktis TPS. Ya di luar negeri ya? Iya, lebih praktis karena orang bisa di rumah menggunakan pos gitu. Oke, baik. Nah, kini ada penelpon yang sudah ingin bergabung. Anda siapapun juga bisa bergabung dengan kami, bisa hubungi kami di 02158304050. Sekarang ada Bu Tita yang menelpon kami dari Jakarta Selatan. Halo Bu Tita, selamat pagi. Pagi, Mas Sigit. Iya, silakan Bu Tita. Saya mau nanya Mas Sigit ya, saya punya planning, saya mau ke Amerika, kebetulan anak saya mau melahirkan ya Mas Sigit. Lantas bagaimana ya, planning saya mungkin awal April, mungkin sekitar tanggal 1 Mas Sigit. Itu saya kalau mau milih di sana bagaimana ya? Itu tempatnya di San Francisco, gimana Mas Sigit caranya? Saya harus bawa apa biar suara saya tidak hilang gitu loh Mas Sigit, saya dan suami. Baik Bu Tita, langsung dijawab nanti oleh Mas Sigit. Terima kasih. Ya. Baik, ini tanggalnya sudah fix 1 April. Ini bagus sekali nih Bu Tita, ini warga negara yang sadar dengan hak politik dan itu sebagai sesuatu yang penting. Terima kasih Bu Tita. Jadi begini, kalau Bu Tita mau pada saat pemilihan itu ada di luar negeri, maka Ibu Tita minta surat keterangan untuk menggunakan hak pilihnya di luar negeri kepada PPS kita di Indonesia. Nah, dari situ nanti akan diberi surat untuk kemudian itu diberikan kepada panitia pemungutan suara kita di luar negeri, dan di sana nanti akan difasilitasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Oke, harus jauh-jauh hari sebelum atau bagaimana? Harus jauh-jauh hari sebelumnya mengurus supaya minimal itu waktunya lebih nggak ada minimalnya ya. Lebih pencatatannya lebih rapi. Supaya itu tadi ya, surat suaranya disiapkan ya untuk kalau tadi sebenarnya ada batas harinya. Nanti kita bisa lihat di peraturan kita, batas harinya itu ada batas ketika dia menggunakan hak pilihnya ke luar negeri bisa menggunakan surat pindah ini. Tapi kalaupun nanti misalnya surat pindah ini tidak didapatkan dalam tanda kutip, itu bisa menggunakan paspor ya, untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan paspor itu kepada PPLN. Nah, untuk memiliki hak pindah itu prosesnya banyak nggak sih? Enggak, cukup datang kepada PPS kita, kemudian minta surat pindah gitu saja, dengan menunjukkan identitas, nanti akan diproses. Diberikan suratnya. Nah, ini tadi Mas Sigit sempat mengatakan di segmen sebelumnya bahwa untuk di luar negeri tanggalnya yang disediakan itu 30 sampai 6 Maret 2014 ya. Betul, jadi prosesnya lebih awal. Di seluruh negara sama 30 sampai 6 Maret. Iya, tinggal memilih ya. Ada yang memilihnya itu tanggal 5 Maret 5 April atau 6 April begitu, tergantung. Jadi kalau Bu Tita tadi katakan 1 April, Bu Tita masih sebenarnya bisa melaksanakannya. Kalau Bu Tita tadi kan awal April itu tanggal berapa dulu? Ya, kalau 1 April berarti sebenarnya bisa menggunakan hak pilihnya. Nanti dicek di San Francisco, itu tanggal berapa akan menggunakan hak pilihnya. Baik. Nah, kemudian adakah tantangan terberat yang dihadapi oleh panitia pemilihan luar negeri? Warga negara di luar negeri ini kan terpencar ya, terpencar di banyak titik, dan terkadang tidak semua negara itu membolehkan aktivitas politik
berkaitan dengan pemilu itu atau mengalami kesulitan, misalnya di negara-negara Jazirah Arab itu kan politik menjadi relatif sesuatu yang tabu, ditakutkan begitu. Nah, mereka kesulitan untuk bisa menggunakan itu, kadang tidak mendapatkan izin dari kantornya, dari majikannya begitu. Nah, itu persoalan sendiri bagi KPU untuk mendorong partisipasi pemilih di antara warga negara kita yang ada di sana. Oke, satu suara tentu sangat berpengaruh. Sangat apa berpengaruh. yang ingin dihimbau, ingin diberikan kepada masyarakat Indonesia agar lebih semangat lagi memilih? Betul, kepada semua pemilih, kepada masyarakat di Indonesia, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, memilih itu penting karena kita bisa menentukan siapa yang layak kita pilih berdasarkan apa yang kita inginkan. Memilih berarti kita menentukan masa depan kita. Betul. Jadi menggunakan hak pilih untuk mencoblos dengan benar itu adalah sesuatu yang kontributif untuk perbaikan bangsa kita. Oke, bisa dikatakan saat ini Panitia Pemilihan Luar Negeri sudah siap untuk melaksanakan proses pemilu ini dengan baik dan betul benar sekali. di sana? Karena kita kan sudah bentuk dan sudah kita berikan pelatihan-pelatihan untuk bisa melaksanakan pemilu dengan Dan baik. sosialisasi terus berjalan. Sosialisasi tentunya. dilakukan oleh petugas kita yang ada di luar negeri. Baik Mas Sigit, terima kasih sudah memberi Mbak pencerahan. Mudah-mudahan banyak sekarang yang teredukasi, semakin paham lagi bagaimana mereka bisa melakukan proses pemilihan di luar negeri. Ya, terima kasih atas pencerahan ini. Dan pemirsa, kita harus tutup perbincangan sampai di sini. Saya Gadiza Fauzi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.